Sudah siap? Sudah berkomit ya? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Masih tetap semangat ya. Oke, baik. Pada kali ini sebelumnya perkenalkan, saya Jamila Sutri, anggota dari divisi Medco. Yang berkenan. Oke, baik. Pada yang terhormat, Mas Abdul selaku Ketua KMD FMIPA Manajer pada 2024. Saya divisi Medco, Mbak Disipa, serta teman-teman semua yang berbahagia hari ini. Kalau pikir sampai nanti ada kesedihan tempat itu ya. Dari sesi yang kemarin kita sudah mendapatkan materi banyak dari para juga mengenai desain grafis. Untuk hari ini kita akan mencoba mempraktikkan juga sekaligus dengan media itu berupa Canva, website Canva. Jadi untuk hari ini itu temanya adalah desain. Nah, untuk isi materi pada hari ini yaitu nanti kita akan mengenal dulu mengenai Canva. Terus juga bagaimana melihatnya ya, hasil modifikasi dan juga menggunakannya. Next. Nah, apa itu Canva? Sudah pada tahu pastinya sudah sering menggunakan untuk membuat produk berupa desain seperti itu PPT. Nah, Canva itu merupakan salah satu desain dan juga komunikasi yang dapat membuat desain apapun yang kita dapat mengaplikasikannya dimanapun. Jadi dalam pemanfaatannya ini baik dari desain gambar, buat video, membuat PowerPoint hingga menyusun grafis dan juga banner. Jadi dengan adanya Canva ini sebenarnya kita dimudahkan juga untuk mengkreasi terutama PPT. Dulu mungkin teman-teman kalau misalkan membuat PPT hanya ya udah yang dari PowerPoint itu aja kan, atau mungkin kita harus download di Slide.go dan pernah menggunakannya menggunakan template dari Slide.go terus nanti memasukkan datanya secara manual menggunakan PPT. Nah, kalau di Slide.go itu kan terbatas hanya berupa template tanpa kita bisa melakukan tapi dengan adanya Canva ini kita bisa berkreasi lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya kenapa harus menggunakan Canva? Yang pertama itu karena mudah digunakan. Teman-teman sekarang, menurut kalian tanpa kalian harus mempelajari tentang dari website Canva ini mudah digunakan nggak? Mudah kan? Nah, desain ini sangat mudah digunakan dan juga Canva ini terus berkembang. Isinya sampai sekarang itu, setahu saya di Canva itu sudah banyak AI yang bisa kita gunakan. Yang kedua yaitu kolaborasi tim. Jadi khususnya bagi kita kalau misalkan ingin membuat PPT atau membuat desain itu, kita tidak perlu para satunya selesai baru nanti dioper kita. Jadi kita bisa langsung menggunakannya secara bersama. Kemudian banyaknya koneksi gambar dan ilustrasi. Nah, untuk di Canva ini sudah terlihat jelas banyak elemen-elemen yang bisa kita gunakan. Terus juga gambar yang tersedia di Canva ini juga lumayan banyak banget. Ilustrasi bahkan juga ada video. Tapi sayangnya mungkin teman-teman tidak bisa menggunakan semua jika akunnya bukan. Kemudian fleksibilitas, jadi menggunakan ini sampai dari situ karena
memudahkan juga dalam penggunaannya. Kemudian adanya template yang siap pakai. Bisa kita lihat kalau misalkan ingin membuat sesuatu menggunakan template lebih biar lebih menggunakan template dan teman-teman. Nah setelah itu mungkin dari kalian yang menggunakan template saja, edit juga ada, tapi ada juga kan ya udah template itu dijadikan sebagai dasar untuk mengkreasikan visi dari desain-desain yang akan kalian gunakan. Terus yang terakhir itu kita integrasi dengan platform. Nanti kita bisa lihat contoh-contoh apa yang bisa yang sudah terintegrasi oleh Pak. Nah, kemudian bisa buat desain apa sih? Di Canva yang pertama logo. Tapi untuk pembuatan logo itu harus diperhatikan juga filosofis dari logo tersebut. Kemudian membuat logo memang lebih baik itu kita konsep secara manual. Kita gambar dulu, kita pikirkan dulu, baru nanti dengan Canva ini bisa digitalisasi. Kemudian juga bisa membuat presentasi, yaitu berupa PowerPoint atau mungkin video presentasi. Yang biasa kita gunakan itu poster, banner iklan, konten sosial media, infografik, kemasan produk di sini itu maksudnya ketika kita sudah menggunakan desain biasanya akan dimasukkan ke dalam mockup itu teman-teman. Jadi kayak sebuah contoh gambaran kayak tahu nanti desain itu seperti apa, jelas seperti apa. Kemudian terkait cover buku ataupun cover modul dan lain-lain yang biasanya kita buat. Nah, untuk fitur-fitur Canva ini ada template design, kemudian juga ada elemen yang berupa grafik, foto, video, shape, audio, juga chat, terus nanti juga ada text dan board, ada juga fasilitas untuk menggambar, terus ada juga aplikasi yang berupa Goodreads, Magic Media, Smartphone, dan juga AI. Nah, yang selanjutnya yaitu ATM. Jadi konsep amati diri modifikasi ini sudah lama dalam berdesain ya teman-teman. Yang kalau misalkan kita menggunakan desain itu rata-rata itu sudah menggunakan konsep ATM ini. Tapi kalau misalkan menggunakan apa kalau sudah ada template, kita bisa memodifikasinya dari situ. Nah, jadi dari Canva ini yang menawarkan template yang dapat digunakan yaitu berupa desain yang mulai dari media sosial dan juga beberapa materi pemasaran dan tersedia poin-poinnya jadi dia tinggal masukkan saja. Nah, untuk elemen-elemen yang ada di Canva ini bisa digunakan secara bebas. Tapi mungkin untuk beberapa ada yang memiliki hak cipta dan dipastikan kita harus memiliki izin juga untuk menggunakannya. Maksudnya izin di sini itu bukan kita kontak ke di Canva ini tapi dibuat secara gratis juga yang berbayar. Nah, yang berbayar ini yang perlu yang harus harus kita kalau misalkan kalian mau expert lagi mau belajar lagi lebih dalam Canva lebih baik kalian ya bisa akan yang mulai juga. Nah, untuk langkahnya ini yang pertama ya dimulai dari mengamati ya teman-teman. Jadi kemarin sudah diberikan contoh oleh Bapak Nadibah, kita bisa mencari ide tentang desain kita itu melewati apa, website apa itu berupa contohnya Pinterest. Nah, dari situ kita amati desain-desain mereka, tentang pakai seperti apa, kemudian seperti apa. Kemudian desain tersebut nanti dijadikan referensi dan digunakan untuk meniru dari strukturnya. Jadi kita lihat strukturnya itu seperti apa. Kemudian nanti kita modifikasi sesuai dengan yang kita butuhkan. Terutama kita memasukkan paletnya, terus juga tema dari kegiatan itu. Kalau misalkan temanya berkaitan dengan sekarang nih tentang desain, berarti elemen-elemen yang digunakan adalah yang disebut tentang desain. Gitu. Jadi jangan sampai ragu untuk bereksperimen lagi untuk membentuk karya-karya yang lebih baik. Nah, daripada kawan-kawan punya kalau jadi ya sekarang kita pakai giliran ya sudah.
Oke, dan sekarang sudah semua. Nah, untuk hari ini kita mempelajari pembuatan data buatan flyer, branding sertifikat, program, sama lab report IGS. Semoga cukup ya waktu teman-teman. Oke. Nah, yang pertama kita belajar flyer. Jadi ini adalah ketentuan yang biasanya terdapat dalam flyer kegiatan. Ini aku hanya mengaji beberapa kegiatan itu di beberapa kegiatan itu isinya apa saja. Pertama logo, terus juga ada keterangan kegiatannya itu nama kegiatan apa, dan biasanya itu ada CP-nya juga atau aktornya, dan juga terus ada sosmed dari instansi yang menaungi kegiatan tersebut. Nah, untuk nanti kita di KMMD ini sendiri ke depannya penggunaan klien itu menggunakan ukuran yang ide plus yang portrait yang ukuran 4:5 itu bisa langsung dicari aja, bisa buat desain buka alpha sudah ada pilihan untuk yang ide portrait. Nah, untuk kedepannya buat teman-teman yang mendapatkan job desk untuk membuat flyer bisa dilihat ukurannya ide portrait seperti ini teman-teman. Next. Nah, ini contohnya. Ini contoh flyer seminar dan pelatihan. Nah, teman-teman, ini ada beberapa konsep mengenai flyer dari seminar atau pelatihan. Jadi, step kenal, tapi kalau menurut saya lebih baik isinya mencakup ini. Yang pertama ada nama materinya. Jadi, kita kalau bikin flyer, misalkan materinya yang luar biasa dan mungkin bisa memancing juga teman-teman yang lain yang ikut, kita tambahkan untuk materi gitu. Mungkin untuk desain-desain yang sebelumnya jarang ada ya, untuk yang di KMD itu jarang ada untuk materinya. Nah, untuk kedepannya mungkin nanti bisa ditambahkan terkait dari foto pemateri itu sendiri. Kemudian juga ada isi pendaftarannya jika itu bukan kegiatan yang internal. Jadi biar teman lain yang join bisa langsung mengisi link pendaftaran dan bisa dibuatkan passwordnya juga sekalian. Nah, kemudian ada juga ketentuan untuk benefit apa sih yang didapatkan dari seminar dan pelatihan tersebut. Kemudian jika ada tambahan itu juga bisa menambahkan media partner dan juga sponsorship gitu. Untuk media partner itu mencari lebih gampang. Asli kita berusaha bagian rumah itu mengkontak ide-ide itu biasanya fokus kegiatan gitu. Tapi media partner itu sifatnya nggak butuh benefit timbal balik misalnya kita bantu ngobrol biasanya ngobrol IG gitu. Nah, ini contoh kayak lomba. Nah, untuk kayak lomba ini isinya benar tapi mencakup apa yang tersebut. Yang pertama itu ada tema dan subtema, kemudian ada ketentuan lomba, biaya pendaftaran, link registrasi maupun buku panduan, hadiah, media partner dan juga sponsorship. Mungkin teman-teman kalau misalkan di flyer lomba ini karena ke depan akan ada banyak lomba, contohnya ketika itu artikel ilmiah ya. Dari teman-teman yang bertugas mendapatkan job desk membuat flyer lomba bisa juga mengikuti ketentuan tersebut. Nah, untuk penempatan itu terserah kalian, tapi yang penting intinya itu mencakup hal-hal tersebut gitu. Dan untuk saran saya kalau misalnya mengganti itu kalau uangnya sudah memungkinkan ada, itu bisa langsung taruh banyak dan itu bisa mancing dari peserta yang ingin ikut. Tapi kalau misalkan enggak, ya dia ditambahinnya ada sejumlah uang gitu. Ini contohnya.
Nah, untuk klien di sini apakah ada teman-teman? Belum ada. Tapi ini untuk isinya ada opsi yang tentang terkait dengan hal yang bisa disesuaikan dengan aktivitas masing-masing. Seperti itu. Kemudian next, nah selanjutnya itu berkaitan sama banner. Jadi untuk banner ini nanti isinya juga menyesuaikan, tapi biasanya ada logo di tengah atas itu, terus juga ada keterangan kegiatan, dan yang paling penting di dalam banner itu sebenarnya tempat dan tanggal kegiatan. Biasanya teman-teman dari yang mendesain itu sebelumnya menambahkan tempat dan tanggal kegiatan itu menurut saya banget ada di banner, karena dengan adanya tempat dan tanggal kegiatan itu ya kita jadi tahu gitu, jadi kelihatan jelas sebenarnya saat foto bersama seperti itu. Kemudian di belakang itu ada bagian sosial dari KMMP. Nah, untuk ukurannya yang biasanya untuk ini itu dengan ukuran 240 cm sama yang 300 gitu. Jadi mungkin bagaimana untuk ukuran menyesuaikan lagi tergantung dari permintaan dan ukuran juga. Nah, ini contoh-contohnya yang mengandung beberapa ketentuan tadi. Oke. Nah, karena penggunaan banner iklan yang dicetak nanti ya teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang belum nanti menggunakan oleh ataupun Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator. Di Canva ini masih bisa menggunakan Canva ini untuk membantu mencetak banner tanpa harus mengubah ke aplikasi yang tadi itu. Tapi sebagai buat banner dan cetak itu nanti untuk ukurannya diganti yang cm, jadi digantikan dengan. Nah, kalau ini berdasarkan pengalaman aja, kalau misalkan di biasanya kan pisau ya, nah kalau pisau itu itu bakal pecah. Nah, tapi selama saya mendesain banner, saya coba pakai cm, itu lumayan bagus hasilnya, dan di banner tidak terlalu pecah. Nah, kemudian kalau misalkan di angkanya nah kita bisa melakukan perbandingan saja, kira-kira satu berapa kali bisa lakukan kayak dulu. Sorry. Nah, kemudian untuk mencetak untuk konsepnya itu nanti kita pakai PDF yang yang PDF itu. Nah, kemarin sudah dijelaskan mengenai teks kita masih MJK teman-teman, untuk yang akan dicetak itu menggunakan nanti kalau misalkan ditugaskan membuat banner, diminta untuk menguasai format dengan format CMYK. Tapi ini harus yang paling pro. Jadi selain minta tolong sama teman-teman yang apapun untuk menentukan. Ya harusnya bisa biasanya ketika itu bisa menggunakan akun school atau akun universitas itu, atau kalau misalkan dari ini. Nah, di sini kenapa ASEAN kita? Coba di sini. Kita kalau memperbedaannya atau RGB sama SMBK. Kita ya. Sebenarnya itu CMYK itu gitu kan ya. Dia lebih cerah. Karena basicnya memang kalau SMBK itu biasanya kita masuk penggunaan. Kita bisa ya teman-teman. Jadi untuk bisa SMBK ini harus lebih gelap gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan dilihat dari biasanya kita lihat di kamera itu. Nah, teman-teman juga
juga harus memperhatikan itu. Kalau nggak bisa jangan sampai kalau bisa banget kalau jadi agak sama di kajian ini dia gak berubah banget kita lihat warna oranye, lihat warna oranye. Bicara yang di bawah. Atau gimana? Beda tipis. Yang banyak apa namanya kalau sini apa ya kalau itu kalau misalnya ada dari kawan-kawan tentang keusahaan lain dan pasti kita ada logo beda yang mana oh dengan yang seperti kok beda dan konten kemasan kita lagi beda untuk menjadi ya kita mau nah untuk kalian sertifikat nah untuk kebutuhan itu biasanya betul kemudian sertifikat nama dan juga perannya kemudian ada keterangan kegiatannya dan juga nah untuk nanti kita ini menggunakan DK ketua KMS atau kelas itu. Nah untuk bisa nanti dan itu menggunakan dan kalian kombinasi dari kedua kombinasi. Kalau yang sudah dijelaskan biasanya itu kombinasi dari sebenarnya dari yang dalam di dalam tulisan itu biasanya maksudnya derajat kita. Nah untuk saya untuk yang masukkan tadi. Nah untuk ukurannya ukuran standar. Nah ini contohnya. Jadi kalau menurut kalian ini udah tepat belum aturan? Maksudnya udah presisi belum? Dilihat itu enak belum? Biar dilihat itu enak gak? Mati dulu. Mati dulu. Mati. Mati ya. Mati ya. Gimana mas? Rapat terang. Dari dalam lingkupnya itu yang untuk ini untuk yang lain nanti kalau penggunaan pembuatan sertifikat teman-teman diharapkan juga bisa ukur dan juga mengamankan untuk dalam proses gitu. Jadi karena ini juga masih
Saya juga masih belajar saat membuat sertifikat ini dan kita sertifikat yang saya buat. Jadi saya hand tadi dengan ukuran ini dan juga teman-teman dalam ini idenya biasanya besar, benar kan? Benar kan? Nah, tapi kalau misalnya pelajaran dari untuk sertifikat ini karena dalamnya itu kecil, karena dia masih ini adalah bagian yang atas, seperti itu. Jadi lanjutannya, jadi harus menggunakan kecil gitu. Ini bisa diperhatikan nanti sama buat yang tinggi. Karena untuk sekarang kita kan nggak ada konsul mengenai sertifikat kepada dosen ya. Kalau dulu saya waktu S1 ini perlu dikonsulkan. Nah itu banyak yang biasanya penggunaan finalisasi tulisan seperti itu. Oke, next. Nah, kalau saya itu seharusnya tidak menggunakan ini karena ya NDP itu dan NIM itu langsung mengawal saja tanpa menggunakan fisik seperti itu. Tanpa fisik adalah harusnya tidak menggunakan ini. Jadi untuk teman-teman ke depan jika buat sertifikat NIM dan NDP itu tidak menggunakan fisik. Nah, ya untuk biasanya siswa juga harus bagian pertama itu baik untuk yang menjelaskan mengenai ini sama itu ya. Dan juga karena untuk ini ya bagian gelar ada yang menggunakan titik di belakang, ada juga yang tidak. Nah, mungkin ada tanggapan harusnya ada tidak dalam dalam modal iya dalam ada karena itu berbasis kata. Nah, ya benar. Kalau misalkan untuk penulisan gelar itu sama di belakangnya ada titiknya. Itu kan dikasih tentang musik, kemudian Iya. Oh, mungkin tambahan yang mengetahui di kan. Oh iya. Iya, kalau saya kalau di sertifikat itu bisa kawal lama kan, jadi untuk mengatakan. Tapi ada beberapa sertifikat juga ada model tujuin mengetahui gitu. Tapi yang saya lihat dari bisa ada mungkin yang masuk ke sana oh ada ya ganti baju. Nah mungkin bisa disamakan suara ini untuk kedepannya pembuatan sertifikat itu lebih baiknya karena mengetahui atau tidak. Jadi teman-teman biar nanti kedepannya jika kita membuat kalau sudah 100%-nya kan nggak perlu merevisi lagi ya. Jadi cepat selesai. Mungkin dari teman-teman ada satu. Ya, kalau ini saya itu sekarang semua sekarang tidak perlu ada mengetahui itu. Ya nggak setara sebenarnya tingkatannya itu kan. Tapi kalau tak ada gitu. Dan tanpa ada yang mengetahuinya. Misalnya istilah
Nah, untuk selanjutnya pembuatan vokal. Nah, Oh, bentar. Oh, ini. nah, nah untuk pembuatan itu kalian bisa coba ada selalu dulu, kemudian dengan kegiatan kita kemudian juga sosial sama ukurannya sangat kecil gitu ya. Nah, teman-teman tadi kalau itu kelamaan ada yang isi nama sama fotonya sendiri-sendiri gitu kan ya. Secara manual kan ya. Apa yang sedang kita apa kayak berikan itu belum ada tahu enggak. Oke. Nah, untuk ukuran tomatnya itu biasanya 9 kali 12. Nih, 9 kali 12 itu sudah dicoba. Jadi teman-teman dari foto itu keluar terus sampai ukurannya. Jadi langsung aja dari PDF itu kalian di setting PDF di setting itu untuk satu kertas isinya sekitar 6 kotak gitu. Jadi nanti saat di print itu akan sesuai dengan ukuran topatnya. Seperti itu. Mungkin kemarin ada yang manual jadi digit hasil desain dari kokarnya ini ada tarik kemarin sempat kelihatan itu. Jadi kalau misalkan mau print kokar itu lebih baik setting di printernya satu print dibuat atau lembar nomes itu jadi Momen saya kemarin sebelum itu. Oke, next. Nah, ini namanya book trade. Jadi ketika kita membuat sertifikat, membuat token, itu kita manual isi satu, tapi bisa terdeteksi satu titik. Nah, untuk contohnya mungkin bisa langsung dipraktekkan. Lihat hasilnya seperti ini. Ngeri-ngeri bener, ngeri bener. Iya, dia beri apa yang apalagi di foto tadi one tadi burung dengan Oke nih teman-teman, jadi kan kita sudah punya, contohnya kita sudah punya desain kokarnya ini ya. Nah ini hanya kita perlu, ya udah nama sama jabatan aja contohnya. Nah kemudian itu kita langsung ke bagian aplikasi, kemudian pilih yang Book Create ini. Nah di situ kita bisa mengenter data secara manual maupun kalau udah ada listisan dari Excel-nya, itu bisa langsung dimasukkan juga. Dan bisa juga ditambahkan foto-foto. Contoh. Contohnya ini ya teman-teman. 12. Ganti deh. Siapa? Ini jadinya jabatan. Dan ini contohnya teman-teman. Contoh aja. Fotonya. Kemudian kita klik down. Nah, di sini kita udah melihat ada nama. Harusnya di sini udah diganti. Tadi tulisannya diganti jabatan. Kemudian ditambahkan image. Gitu. Terus klik continue. Nah, di sini kita langsung bisa generate. Caranya ini klik ya. Ini di nama. Terus klik ke Di kanan. kanan. Ini udah ya? Ini udah. Bentar, ini sudah, ternyata yang ini udah ada integrate datanya.
Ini buat wes. Emang iya. Terus ya. Nah, nah, nanti kalian akan muncul ini connect data. Kelihatan ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan misalkan ini yang sudah diintegrate tadi. Kemudian selanjutnya ini juga di connect data. Tadi harusnya di email ya. Kemudian ini juga di connect data sama image. Gitu. Kemudian klik continue. Nanti di sini akan muncul data-data yang akan diperbanyak seperti itu. Kemudian di generate. Aduh. Oh, karena aku bukan owner desainnya itu ya. Ini punya siapa? Salah-salah. Ini desain Salah. siapa? Salah desainnya tapi bukan punya aku. Oh. Nah, teman-teman kenapa ini gagal? Karena kita bukan pemilik desain aslinya. Jadi ini kemarin kan kopian dari desain utamanya itu punya nggak tahu lah, lupa punya siapa. Kemudian ini kopiannya, tapi ternyata nggak bisa untuk dibulk karena kita bukan pemilik aslinya. Jadi kalau misalkan kita mau ngebulk create data itu harus dari desain asli kita. Kita yang punya desain itu. Ulangin dari awal dulu tadi. Ulangin ya untuk ngebulknya ya. Iya. Buat kokat baru. Buat kokat baru. Oke, oke. Oke. Kita mulai dari create design aja ya. Kemudian custom size. Kemudian custom size. Terus wait. Tingginya Widthnya 9, height-nya 12. Pakai sentimeter, jangan lupa. Ayo kita juga. Dan 12. Ayo, dulu kalau tadi gini. Tahu tidak? Ya. Oke, segitiga yang pas. Ya udah Ya, pakai ya, segitiga. Jadi kan udahnya Bagiannya dikit-dikit. kendali udah. Nama, kemudian jabatan. Terus ke apps, book create. Nah, kalau misalnya ini tambahan dari saya ya. Kalau misalnya kita nge-save-nya dari Excel, nge-save-nya itu bukan Excel, teman-teman. Jadi nge-save-nya pakai CSV gitu. Atau bisa di-upload secara manual kayak gini. Emang iya? Beli 5.000 tau. Murah kok di Shopee. Iya. Murah. Yang mau nanti Hubungi Mbak Dian aja. Dan fotonya. Udah. Iya, banyaknya.
Jadi itu salah satu. Iya, kalau fotonya masih satu-satu, tetap satu-satu. Jadi nggak bisa copy gitu. Bisa. Dari Google Chrome kan bisa copy gitu. Nah, ini teman-teman, jadi dari Menvo ini kita udah menyiapkan file karena kemarin kita sudah foto semua kan, foto untuk kepengurusan satu-satu. Nah, itu nanti fotonya yang akan kita gunakan selama kepengurusan ini. Jadi biar nanti backdropnya nggak minta-minta foto lagi, teman-teman. Gitu. Apa masih ada yang mau diganti fotonya? Gak usah ya. Jadi untuk memudahkan backdropnya kita tetap menggunakan foto yang foto kepengurusan di awal itu tadi. Oke, lanjut ya. Ini dimasukkan di connect data. Kalau nama itu nama, jabatannya dengan jabatan, terus gambarnya udah ya? Udah. Oke, kalau sudah klik continue, terus generate to design. Jadi nanti dia akan membuat 2 desain. Buat membuat file yang baru dengan udah ada nama dan jabatan yang sudah di ini. Saya bukan kecil. Ulang lagi. Iya, kamu. Kayaknya ini nggak sih? Belum di itu. Nggak ke download. Nggak di upload di sini. Oh, ini kenapa fotonya nggak ada? Karena fotonya itu diupload di Canva. Jadi fotonya harus udah ada di Canva dulu, baru bisa diupload. Begitu teman-teman. Kalau misalnya fotonya sudah ada di Canva, bisa langsung jadi kok kayak itu tadi. Jadi gitu ya teman-teman untuk memperbanyak mempermudah pembuatan sertifikat dan juga mockup. Nah ya makanya untuk nanti saat pembuatan desain usahakan tulisannya ini di desain awalnya ini disesuaikan yang paling kecil biar kalau namanya panjang banget itu dia eh, nggak terlalu makan tempat dan mengubah ini ukuran ininya. Jadi akan tetap stay di sininya tanpa keluar dari desainnya gitu. Berdasarkan ibu Felis, bisa link yang sudah dikirim sama saya. Itu untuk masuk komunitasnya belum bisa menjadi pro nanti. Oke. Ini masukkan nanti kan. Berarti bukan Bisa nih yang ikut proses itu. Ikut dulu. Pasti. harusnya tuh kalau misalkan dari punya akun student itu bisa juga tapi nggak tahu kalau UNY ya belum pernah nyoba. Yang lihat dosennya bisa tapi mahasiswanya belum bisa. Dosen. Oh. Iya. Oke, lanjut. Ya. Oke. Jadi kamu bisa memilih akses bisa dengan dengan Kak. Iya, bisa disalin link biasanya untuk memudahkan. Oke, teman-teman untuk kokak sama sertifikat udah paham penggunaannya, pembuatannya terutama blueprint ini. Ada pertanyaan nggak? Apakah masih ada pertanyaan? Atau mungkin mau coba dulu, kan sudah punya dari Pak Yuel. Itu berapa lama, Pak?
Berapa lama itu Pak untuk gedenya? Seumur hidup Pak? Oke. Mantap. Sampai kapan? Oke. Ada. Ada. Praktiknya apa? Ayo lanjut. Praktiknya Iya, bisa. sini. Iya, tunggu. Siapa? Lanjut Mbak PNS. Ya teman-teman. Nah untuk yang terakhir itu mengenai IGS Live Report. Di sini ada yang pernah mendapatkan job desk membuat live report? Dan ada kesulitan kenapa itu bisa transparan gitu? Bisa. Oh, bisa. Nah, untuk memudahkan penggunaan IGS Live Report ini diusahakan untuk desainnya itu yang bisa transparan. Jadi biar bisa langsung digunakan. Nah, biasanya untuk ketentuan isinya, pembuatan IGS di kegiatan itu ada logo, nama kegiatan, pelaksanaan, dan juga sosmed. Nah, kemudian, nah ini teman-teman, ada dimensi dari IGS. Jadi agar desain kita itu terlihat dan baik juga, dan juga saat kita melakukan live report itu hasil kegiatan kita terlihat lebih jelas. Ini ada keterkaitan mengenai dimensinya. Jadi maksudnya untuk di free area itu kita bebas menambahkan apapun gitu. Jadi fokusnya hanya di tengah dan buka area ini. Jadi nanti untuk seluruh kegiatan kita akan bersama terlihat di sini ya. Kemudian free area itu memasukkan elemen-elemennya yang akan dijadikan sebagai desain dari report IGS gitu. Ya kalau pro ya. Nah kemudian, nah cara menyimpannya agar menjadi transparan itu memang harus menggunakan akun yang pro dan agar dimasukkan IG itu tidak pecah, usahakan size-nya itu dinaikkan ke yang maksimal. Karena biasanya kalau nilainya dua itu dia akan pecah, kan kita akan zoom ya, bisa akan zoom dari IG-nya. Nah, usahakan itu dimaksimalkan, kemudian desain itu menggunakan transparan tidur. Jadi teman-teman harus perhatikan dari awal pembuatannya, jangan sampai kalian bahkan background tulis sendiri, gitu. Biasanya yang belum masih belajar, itu dia menambahkan backgroundnya sendiri di dasar, kemudian menambahkan ini itu bebas terserah mereka itu elemen kelihatan gitu. Dan kemudian nanti mereka akan bisa kemudian set lagi baru 30 itu kan power. Nah untuk lebih singkatnya ini seperti itu. Kemudian cara masukkannya itu ada dua cara, yang biasa digunakan yang pertama langsung di IG-nya atau mungkin menggunakan aplikasi CapCut. Sudah punya aplikasi. Nah, di aplikasi CapCut ini kita tinggal menambahkan overlay aja. Capture atau pilihan gitu ya. Jadi tinggal menambahkan overlay-nya saja agar bisa menambahkan desain gitu. Baru nge-save, di-save dan juga diposting. Seperti itu. Ya, untuk nge-save-nya itu resolusinya minimal 1080. 1080 untuk nge-save-nya. Biar nanti saat di-upload di Instagram tidak pecah. Dan di Instagram juga kalau misalkan mau lebih soft untuk uploadan kalian itu kalian slide kiri itu nanti kan dia ada apa itunya filter, ada filternya itu soft ya kan. Nah itu biar kelihatan lebih halus aja gitu. Oh, filter Paris. Iya, filter Paris kan.
Ya gitu. Ya, gitu. Next. Paling Nah, asik. sekarang kita dengan pelatihan ini. Jadi teman-teman di sini diminta kan tadi sudah berkelompok. Oke, nah tiap kelompok ini tadi diminta untuk bersaing dengan tema national culture. Apa nih? Paling aktif guys. Untuk di setiap kelompok harus ada banner, terus ada flyer, kemudian ada sertifikat. Oh ya. Terus Kokat. Boleh. jadi dalam satu kelompok itu harus ada 4 desain itu. Kalian gimana? Apa? Dan soalnya juga yang terkait dengan satu kelompok itu harus ada 5 kelompok yang tadi sudah dijelaskan teman-teman. Nah, dengan tema merah, orange, kuning, hijau. Nanti desain dari masing-masing menjadi yang paling baik nanti akan dikatakan. Sudah. Evidenya udah masuk di grup teman-teman. Kita akan cek. Ini. Kelompok satu ini. Oke. Bahas banner dulu ya teman-teman ya. Dari kelompok dari siapa ini? Punya siapa? Kelompok satu. Ayo teman-teman. Dari teman-teman info. Yang itu yang dari Ini. Oke. Gak apa-apa. Ini belum belajar ya. Kita sama-sama belajar ya teman-teman. Terus Orang apa sih ya? Mana tuh kita? Ini dari Mbak Dwi Siva. Ini orang banner kan ya, jadi satunya itu terutama. Jadi biasanya banner itu tidak usah pakai ukuran double itu terlalu besar. Dan ikut sosmed ya. Duduk di Ami. Gak nyala ini. Nggak bisa. Nanti nyambung ke sana. cek. Cek. R. Lanjut ya. Terus mau nambahin juga pengguna ini untuk penulisan kayak gini harus konsisten. Time ini kan bahasa Inggris ya. Nah, sementara di sini semuanya bahasa Indonesia. Jadi harus konsisten mau menggunakan bahasa Inggris semua atau bahasa Indonesia gitu. Apa tadi kamu bilang sih? Gimana? Terus
Udah sih. Mau nambahkan ini kurang sosial medianya belum ada ya? Oh ya udah. 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 Udah sih. Bagus. Buat kelas. Selanjutnya dari kelompok 2. Eh. Kelompok dua ini ya? Iya ini Kelompok dua ya? kita zoom. Mas Alwi ya, Mas Alwi. Kita ini Terlalu besar. iya. Pak, siapa? Ini kebalik gak sih ya? Bisa gak sih kayak gini? Tapi aneh gak sih jadinya? Kanan atas. Ini ya tidak ini ya beda. Ya lebih baik mungkin disamakan juga bisa. Gitu. Kalau mau lebih bagus kalau bagus Pak. Bagus. Bagus Pak, bagus. Lanjut. X. Satu lagi. Kelompok 3. Siapa membuatnya? Siapa yang membuat? Bapak Dera. Oke. Aku kasih. Aku sih yes. Ya lah. Aku sih yes. Oh ya. Ada batasannya. Bisa dibaca saja. Manfaatin yang Apa lagi ya? Altimetris sih kak. Aku foto juga tuh. Maksudnya kalau misalnya kamu di tengah gitu. Oh iya benar. Iya. Iya. kalau
Betul. Oke. Izin menambahkan ya. Iya, saya setuju sama Mas Rizky. Saya suka kombinasi warnanya. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin memperhatikan, eh, ini yang pertama kali kita lihat apa? Gambar orangnya kan. Nah, kita, nah, kalau untuk banner, seharusnya yang lebih terlihat adalah nama acaranya. Karena kalau untuk didokumentasikan biar lebih kelihatan ya kan. Eh, kalau saran saya, benar tadi gambarnya lebih kecil. Kemudian untuk warnanya mungkin bisa dibuat gradasi, Mbak. Jadi dari putih ke coklat. Kemudian ini saya rada gatel ya. Ini teman saya sama dia rada gatel sama logonya. Logonya ini di tengah, tapi di tengah yang sebelah kanan. Jadi ya kan? Ini kurang kayak Harus kalau misalnya mau di tengah banner, bukan di tengahnya yang warna coklat gitu, Mbak. Gitu. Overall asik. Overall bagus. ini Apa lagi? sama sosmednya juga. Sama 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 ini sosmednya juga sama kayak logo. Kalau misalnya mau di tengah sekalian. Kalau kayak gini bagusnya buat poster di Twitter gitu. Biasanya orang kalau di Twitter buat poster bentuknya kayak gini gitu. Oke, sudah. Dari Dian ada tambahan? Oke. Sehat banget. Banner udah semua ya. Selanjutnya yang udah baru di Udah ini udah. Satu. tiga. Sudah, kelompok tiga sudah. Kelompok satu dulu, kelompok satu. Kokat ya, kelompok satu. Yang space antara logo manusia yang Ya, ini bisa juga bagus. Cuman kalau kami belajar kayak logonya kayak berasa banget. Sama kasih ini. Enggak cuy. Mungkin bisa disesuaikan dengan lagi. Enggak ya? UN-nya dulu. Parah banget. Saya masuk juga. Mungkin untuk jarak antar hurufnya ini, iya bisa dijauhi, agak dijauhin, renggangin lagi. Iya.
Biar terus kayaknya tuh kurang tengah, kurang center. Semua elemennya yang di tengah itu. Terus ini juga lebih baik ini ditutup gak sih? Ya. Terus ini kalau bisa jadi tutup kakinya sekalian. Kalau bisa kamu dikelihatanin ya kelihatanin sekalian. Karena ini kalau setengah-setengah gini aneh gitu. Nanggung nggak? Iya, iya. Kurang center, kurang tengah. Kelompok 2. Ada lagi tambahan? Petro? Logonya kebalik, kurang turun juga. Terus kalau logo mungkin di kokart agak diturunin itu nggak apa-apa. Karena kan kalau di kokart itu ada celah buat itunya ya. Gantungannya itu. Ini kalau sudah ini kira-kira gimana ya? Mungkin lebih dimainin lagi warnanya Mbak. Kan ini awan sama backgroundnya juga masih agak, menurut saya masih nyambung gitu warnanya ya. Bisa dimainin lagi. Atau mungkin ditambahin tekstur gitu. Tapi keren. Keren. Oke. Iya, benar. Gede sebelah iya. Tapi font yang tulisan bagiannya. Sosmednya nggak ada. Ya, sosmed. Mungkin ini iya harus. Kepotong kah? Ini sini kepotong. Ini tuh kayak aneh gitu. Mau ngambang apa jejak gitu juga. Mungkin bisa ya kamu dikebawahin sekalian terus diperbesar bisa juga. Atau mungkin langsung dimasukin ke dalam garis ini semua juga bisa sih, bagus. Terus nanti dikasih gradasi dikit biar kelihatan nggak terlalu apa perbedaannya nggak terlalu kelihatan. Dari teman-teman yang lain ada teman? Bahas Joyce Kak? Kalau dari aku mungkin dari segi warnanya kali ya, gradasi warna jadi terkesan cerah semua. Jadi kayak kesan yang kita kan udah cerah, ini dia kurang terlihat. Iya. Tunggunya di sini. Oke. Oke, kokat sudah ya? Kurang satu. Mana? Udah ini. Udah ada di sini ini, no. Oh iya. Yang
Ini favorit. Bisa. Jarak. Kita nggak lucu. Iya dia. Mungkin logonya terlalu besar ya. Ya nggak sih? Dikecilin sedikit sama diakurin dikit gitu. Mungkin untuk backgroundnya ini bisa lebih ditransparansiin lagi biar biar tetap kebaca isi semuanya yang di depannya ini loh. Soalnya terutama kelihatannya penuh banget gitu, full banget gitu. Terus mungkin tulisan panitianya ini kalau misalkan tetap mau dengan idealismenya ini menggunakan font yang seperti ini, mungkin bisa ditambah outline-nya atau mungkin dibuat ada shadow-nya gitu. Biar dia tetap kebaca di atas gitu di depan. Terus ini ngambang. Iya, ini ngambang nih. Kemana? Ini belum center, ini belum di tengah elemen ini. Sama semua ini. Ya nggak apa-apa masih di. Oke, masih nggak apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terus mungkin lagi. Ini juga udah bagus nih. Ada warnanya. Warnanya bagus nih sumpah. Tapi apa? Udah ya? Sudah. Udah. Aku sih yes. Ya semua aja. Gak tahu Mas Anang. Ih, Terus apa lagi? Sertif. Sertif. Oh iya. Ini kok sama satu belum. ini. Wes. Bagus. Gimana sih? Diganti warna yang coklat yang lebih gelap atau hitam, Atau merah bata, marun. merah marun Iya, gitu. iya. Terus di sini masih terlihat kosong. Mungkin bisa ditambahin Backgroundnya. apa sama kayak hidup ya. Ngambang, enggak. Karena ini sudah karena ini di bawah. Karena ini di bawah. Aduh. Penulisan ininya ya Yogyakarta, koma. Oh iya. Asisten tangan sendiri nih. Iya. Mungkin bisa ditambah tekstur Mas biar lebih kelihatan lagi. Sertifikatnya biar lebih elegan, biar lebih mewah, bisa disukai gitu. Jangan dong. Jangan dong. Nanti Mas Ali naik kalau dia tuh nih.
Gak mau. Yang atas seperti itu profesi profesi. Oh iya, Iya. masih kepotong. Ya. Ini Nih sama ini. proposal itu. Bukan. Pas aku itu kan sudah ada Garuda. Bukan fokus sama kita. Anak abah. Iya, jangan. Udah ya, cukup ya. Sudah ya. Ini. Sama. Sama ya. Pelajaran. Mana? Ini siapa? Ini orang-orang ini siapa, Mbak? Siapa? Ini siapa ya? Mbak Nini ini sebenarnya siapa? Orang-orang ini siapa? Gak boleh gitu. Ada sih model yang kayak gini. Jangan, lebih kecil kan nggak sih? Beda jauh. Iya. Karena bisa ini emang ini kan Better kalau dia ada di sini, itu logo lebih baik di sini, ya nggak sih? Bagus sih Mbak, tapi saran aja nih, kan tadi kalau sertif tadi kan rata-rata yang di tengah ya. Nah kalau misalkan sertif yang seperti ini mau dia full di sebelah apa agak condong ke arah kanan. kanan, itu Logonya logonya di itu sebelah kiri. kalau bisa tetap di sebelah kiri di sini, gitu. Ya, karena penuh. Karena tadi ini penuh. Jadi di sini udah khusus isinya tentang kegiatan itu aja, gitu. Terus S-nya S-nya kecil nggak sih? Karena masih satu ini. ini kepada Kepada titik 2. judul tingkat nasional. Iya, benar. Tapi bisa. Terus mungkin ya ini Oh, kita harus Gila itu. Buru-buru tadi. oke. Sudah dari teman-teman Menfa ada tambahan? Pokoknya Itu peralatannya pertama. Kurang rata. Ya, yang bisa diberikan pada mimpi bagian luar sana. Yang peralatan kiri dari tema. Oh iya. Oke. Kelompok 3. Mana sertifnya tadi? Ini. Nah, ini apa? Apa ini? DNA ya, DNA ya, Mas. Oh, ya. Ini kepotong nih gambarnya DNA-nya. apa itu? Nah, sayang sekali ini kepotong. Harusnya Harusnya aku di full deh. Itu nggak sih? Di fullin sampai ini bagus nih gak ngambang ya. Ini bisa dua nggak sih? Apa ya Mas Muslimin? Kenapa, Mas? Oh iya. Ini tapi yang Sebelah ini ya Mas. kanan masih kosong. Ya, mungkin bisa di double gitu. Jadi presisi gini. Di flip gitu. Mirror di mirror. Di mirror gitu. Ya. Kromosom X sama ya dong. Ini bagus sih ini.
Aku suka. Grafiknya ini biar baik. Itu belum bang. Lanjut. Dari teman-teman Medco ada tambahan nggak? Sebenarnya ini warnanya udah bagus. Iya. Karena ini doang, aduh. Oh, itu tambahin di gestur background gestur itu ya. Tekstur. Tekstur. Tekstur itu. Ini enggak dari si itu proyektornya. Ini Yang harus dong teksturnya lagi. Bagus ini. Tekstur ini yang Ada teman-teman di sana. teksturnya bagus. Dah. Oke. Oke. Saya sudah. Ah. Bang, orang matematika beda lagi dia. Tepuk tangan untuk semuanya. Besaran. Nah, dia itu kurang tuh. Ini juga kurang baik. Tinggi.
Oh, ada ini udah ada textbooknya. Udah ada. Ini ada bagus. Iya, boleh itu Pak. Ini bisa di Jadi kalau Dengan kasusnya iya benar Pak. oke, udah ayo ngomong sih. Ini menurutku udah bagus, tapi mungkin kalau misalkan ingin membuat desain khususnya flyer lebih diperhatikan lagi tentang marginnya, margin dari sisinya ini. Ini kan kelihatan terlalu mepet banget ya ke atas ya logonya ini. Nah, mungkin bisa di agak ke bawahin biar space di sini itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar gitu. Nah, terus penggunaan fontnya juga harus diperhatikan kalau misalkan di sebelah sini fontnya agak apa ya luas, di sini juga harus disamakan gitu loh. Jadi ini biar ini kan kurang sama ya sisi kanan kirinya ini gitu. Karena ini kalau dilihat-lihat konsepnya simetris ya kan antara kanan sama kiri gitu. Ini juga margin yang bawah juga bisa di agak naikin lagi gitu Biar biar tulisan sosmednya kelihatan. Aku sih like suka warnanya. Dari teman-teman, aku ada sekarang selfie apa? Harus selfie Untuk memainkan yang bisa ada teman Mas. Nanti aja Mas direkap. Enggak kan ada. Silakan. Direkap. Kalau saya yang ini tetap masih pandangan pribadi. apa pandangan bersama itu. Kalau udah kalau yang ini masa ini tidak yang ini belum oh iya, Iya. wayangnya di depannya. yang dua ini jadi masa gitu aja ya Ya nggak semuanya. iya dan orang itu bisa yang bisa jadi misalkan di atas itu tinggalkan terus ini nanti ada kalau dua orang ini kita yang ini kan kita sudah kan Iya. turunkan Iya. ini kayak Fungsi. kayak robot Tadi kenapa ini kalau ya di belakang yang hijau ini Ya gua harus segitu dulu. Demi apa? Nih. ini kurang perhatian ya. Kurang gitu kan. nah dia ini darah tengah Banyak RPD-nya. Programnya nggak ada. sosmednya nggak ada. Info kegiatannya. Pada itu kali kita kan. itu konsepnya tapi harusnya
Mungkin kalau judulnya di rata tengah, terus di yang tanggal sama tempatnya bisa lebih disimetriskan aja di satu garisin gitu. Biar biar kayak tangga gitu. Tangga ini juga ngawang ini, ngambang. Nah, dia dikasih mungkin dikasih shadow gitu di bawahnya bisa. Kasih lantai. Kasih lantai biar nggak ngambang, dia akan terbang gitu nanti. Nah, udah sih. Ini logo kurang apa kurang sih. Bukan, Mak. Mana ini? Iya. Ini bagus sih, tapi ini karena terlalu gak kelihatan. Mending jadiin dua. Kasihnya kurang besar. Ini jeans. Ini temanya mending di dua baris terus di agak gedein gitu juga bisa. Karena kalau terlalu kecil nggak kelihatan. Enggak ngambang. Iya, bagus banget. Sabar. Udah ada tambahan, teman-teman? Betul? Udah. Ya, maksudnya. Punya masukan yang mana? Nih. Kalau final ketemu tipnya. Saudara rahasianya. Mungkin Mas kalau misalkan terkait sama logo ini bisa di apa ya remove backgroundnya, jadi yang putih-putih ini nggak perlu ikutan. Terus ini kenapa ini Gini kayaknya pasangan. CP-nya CP. Gini Mas, kalau misalnya mau dibuat sosmed semua. Soalnya kalau misalnya CP mending dibuat sendiri, mungkin di bawahnya di sini, gitu. Ini bisa Ini bisa digini. Ya. Ini juga. Ini sih. Terus untuk judulnya bisa mungkin diratain sama ketentuan lomba itu. Biasa Gitu. kali sama ini. Biar segaris. Ini udah bagus sih. Bagus sih. I like. Sudah? Kayaknya udah semua. Sudah semua?